Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama kita coba simak saja cerita kali ini. Gas. Bab 7. Seorang wanita membesarkan seorang pria. Itu benar. Tapi aku punya syarat. Maryam menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata dengan keputusan besar. Henry sangat bersemangat. Meskipun dia hanya pacar palsu kemarin, tatapan iri semua orang dan wajah cantik Maryam membuatnya tak terlupakan. Kondisi apapun bisa diterima. Kamu tidak boleh berpelukan atau memelukku sampai aku resmi mengenalmu. Apalagi perilaku lain yang lebih intim. Jika kamu setuju, kami akan menandatangani perjanjian sekarang. Oke, Henry mengertakkan gigi dan setuju. Kali ini giliran Maryam yang tidak percaya. Dia menatap Henry dan membuka mulutnya dalam bentuk "Oh, mungkinkah dia telah mengubah jenis kelaminnya? Gadis kecil, jika aku tidak memakanmu, kamu merasa aneh lagi, jika bukan untuk tujuan latihan, 1000 jarum berubah menjadi 1, dan persyaratan untuk menjaga tubuh kekanak-kanakan. Saya tidak akan setuju, tapi tak apalah, jika kamu berpelukan dan berpelukan setiap hari dan kamulah yang menderita, kenapa tidak menerima kondisi ini? Oke, sudah beres. Di mana kamu tinggal? Maryam menjadi senang. Saya baru saja tiba di kota Bandung dan saya tidak punya tempat tinggal. Ketika membicarakan kejadian ini, Henry menjadi depresi. Ketika dia turun dari Gunung Tangkuban Perahu, lelaki tua itu memberinya 300.000 setelah mengambil mobil dan membeli ini pakaiannya. Dia pasti sudah kehilangan uangnya sejak lama. Lalu, dari mana kamu mendapatkan uang untuk menginap di kamar ini? Maryam mengangkat kepalanya dan melirik ke kamar presidensial suite yang indah di Hotel Bintang 5, dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, apa kamu membicarakan tempat ini? Ini adalah kartu kunci yang jatuh dari tubuh Bayu. Aku datang ke sini ketika aku melihat alamatnya. Mungkin ini rumah baru yang dia persiapkan untuk dibagikan kepadamu. CK, sayang sekali. Henry berpikir dalam hati bahwa dia harus berterima kasih kepada Bayu atas pertimbangannya yang bijaksana. Jika bukan karena dia mungkin akan tidur di jalan. Maryam tiba-tiba menyadari bahwa Henry di depannya tampak seperti orang aneh yang tiba-tiba muncul dari tanah. Oh, tidak. Orang aneh yang jatuh dari langit dan tidak mati. Mataku tertuju pada kaos putih kehitamannya. Memikirkan bau badannya saat dia memelukku kemarin. Aku hampir membuat diriku mual. Kalau begitu, bisakah kamu berpakaian lebih sopan atau memakai satu set pakaian bersih? Maryam bertanya dengan mata dingin. Hanya ini yang kumiliki. Jika aku punya uang, apakah aku masih harus keluar ke jalan untuk merawat orang dan dihina serta dicerca? Wajah Maryam menjadi gelap. Tak perlu ditanya, pasti tidak punya uang. Kalau punya uang, tidak akan seperti ini. Hei, sial sekali aku menemukan pacar palsu dan kemudian selingkuh. Sungguh membuat frustrasi. Henry melihat mata Maryam berubah berulang kali. Aku akan memberimu uang, belilah saja. Maryam tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Jika Anda memberinya uang untuk membelinya sendiri, apakah itu akan berubah menjadi produk warung pinggir jalan dan versi peniru? Jika itu masalahnya, dia tidak hanya akan dipermalukan di depan Zhu Minho, dia juga akan terlempar ke langit. Mengapa?
lupakan saja. Ayo pilihkan untuknya secara pribadi. Pergilah mandi. Lalu, Maryam, apa yang ingin kamu lakukan? Mungkinkah? Sebelum Maryam selesai berbicara, Henry tiba-tiba merangkul bahunya. Wajahnya penuh keterkejutan sesuatu untuk dirinya sendiri. Engah, Maryam menjadi gila. Sial, Anda bahkan tidak bercermin dan melihat kebajikan seperti apa Anda. Dengarkan baik-baik. Aku ingin kamu mandi dan membersihkan diri, mencarikanmu tempat tinggal, dan membantumu membeli pakaian. Apakah kamu mengerti? Maryam hampir berteriak. Ah, ini lebih buruk lagi. Apakah kamu mencoba mendukungku? Aku baru berusia 19 tahun. Tidak, sama sekali tidak. Sialan, bajingan, berdasarkan penampilan wanita cantik ini, tidak ada satu kereta pun, atau setidaknya beberapa truk penuh pelamar, tidak ada yang akan memilih Anda, apalagi mendukung Anda. Maryam nyaris tidak bisa menahan amarahnya dan berkata dengan suara dingin, "Kamu saat ini berpura-pura menjadi pacarku. Jadi kamu membutuhkan pakaian yang cocok, dan aku ingin kamu berada di sisiku pada saat-saat kritis. Jadi kamu harus memiliki tempat tinggal tetap, di mana aku bisa menemukanmu. Apakah kamu mengerti?" Set, Henry menghela nafas panjang, seolah dia lega. Oke, kalau begitu aku akan melakukannya dengan enggan. Tapi itu akan menjadi hadiah karena menyelamatkanmu dan kompensasi karena menabrakku dengan mobilmu. Anda, Henry menatap Maryam dan melompat ke pintu. Di surga perbelanjaan terbesar kota Bandung, BIP Plaza, Henry langsung menarik perhatian semua orang ketika dia muncul. Tapi itu bukanlah ekspresi terkejut, tapi ekspresi jijik di wajahnya. Banyak orang yang menjauh atau pergi lebih cepat, tanpa sadar menutupi saku dan memegang tas mereka, karena takut dia akan tiba-tiba maju dan membawa mereka pergi. Penjaga keamanan mengikuti mereka sepanjang jalan, siap menangkap orang kapan saja. Maryam mengikutinya pada jarak sekitar 20 meter. Dia sengaja menjaga jarak darinya. Dia tidak ingin ada yang mengetahui bahwa dia memiliki hubungan dengannya. Tapi itu hanya karena dia takut mempengaruhi pilihannya. Dia bisa dengan jelas melihat reaksi pelanggan, dan dia merasa lebih tidak nyaman. Bagaimana dia bisa memilih bajingan seperti itu? Perutku dipenuhi dengan penyesalan. Tapi memikirkan keterampilan seni bela dirinya, aku tidak tahan. Henry sepertinya kebal terhadap semua ini. Matanya sudah terlalu sibuk dan dia terus mengamati di depan berbagai toko. Dia ingin memilih pakaian yang paling bagus, pakaian yang serasi dan pelana untuk pria dan kuda, mengandalkan keterampilan medisku sendiri. Adapun Maryam mengeluarkan uang untuk membeli pakaian untuk dirinya sendiri. Menurut pendapatnya, itu benar. Bagaimanapun, dia menyelamatkannya 2 kali dan ditabrak mobilnya sekali atas hidupnya. Henry tertarik dengan setelan hitam model pria di depan toko Giorgio Armani, dan dengan cepat pindah. Ini tokonya, ya, ini dia. Tepat ketika tangannya hendak menyentuh kerah baju, petugas wanita di pintu toko tiba-tiba melangkah maju dan memblokir bagian depan pakaian tersebut. Kebetulan tangannya menyentuh kepala pelayan. Henry sangat ketakutan sehingga dia melompat sejauh 2 meter dengan kebingungan di wajahnya. Petugas keamanan yang mengikutinya segera bergegas dan berdiri di depan pelayan sambil melambaikan tongkatnya dan berteriak keras, "Nakal, hentikan!" Dia tampak seperti pahlawan yang menyelamatkan seorang wanita cantik,
dengan aura yang lurus. Petugas wanita itu menepuk dadanya dan berpikir dalam hati bahwa meskipun dia dimanfaatkan oleh bajingan ini, untungnya pakaiannya tidak dicuri. Jika dia mencuri pakaiannya, dia tidak hanya akan dipecat, tetapi gajinya selama beberapa bulan juga akan hilang. Tidak lagi. Untung. Kekacauan di tempat kejadian langsung menarik perhatian banyak penonton. Wajah semua orang penuh dengan tatapan mengejek. Mereka adalah gangster, 100% pencuri dan gangster. Ketika Maryam di luar kerumunan melihat pemandangan ini, kepalanya seperti terkena benda berat. Henry sendiri bingung. Dia ingin membeli pakaian. Ahem, aku bertanya padamu, apakah kamu melakukan kesalahan? Aku ingin membeli pakaian, dan aku pergi melihatnya. Wanita ini sengaja membenturkan tubuhnya ke tanganku. Dia jelas melihatku tampan dan bertingkah seperti seorang gangster bagiku. Hahaha, penonton tertawa aneh, tertawa jelek, dan tertawa menghina. Bab 8. Beli saja set ini. Masyarakatlah yang memiliki penilaian yang baik dan sangat cerdas. Henry sebenarnya menganggap tawa itu sebagai dukungan untuknya dan bergumam lalu berjalan menuju setelan itu lagi. Berhenti, kamu tidak diperbolehkan memasuki toko, teriak satpam itu. Henry tidak senang, dan kemarahan muncul di matanya. Saya sedang membeli pakaian. Mengapa saya tidak bisa pergi ke toko? Cih, kamu membeli pakaian? Siapa yang percaya? Dengan pakaianmu, kamu bahkan tidak bisa membeli kain saku, dan kamu masih membeli pakaian, penghinaan. Penonton kembali tertawa terbahak-bahak dan mulai menunjuk-nunjuk, penuh sindiran. Patung tanah liat itu masih marah, apalagi Henry. Dia melangkah maju. Ketika penjaga keamanan melihatnya menegurnya, dia mengangkat tangannya dan memukulnya dengan tongkat keamanan menghindar dan bersembunyi ke samping. Tubuh penjaga keamanan itu sepertinya dirasuki roh jahat. Dia memegang tongkat di tangannya dan berdiri di sana. Orang menghormati orang kaya, tapi anjing menggigit orang miskin. Henry mendengus dingin dan berjalan menuju pakaian itu lagi. Petugas wanita yang baru saja mengorbankan nyawanya untuk melindungi jas itu berdiri di depan Henry tanpa ragu-ragu. Kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin mencuri di depan semua orang? Kata pelayan itu sedikit ketakutan ketika dia melihat mata dingin Henry. Henry sangat marah hingga dia hampir memarahi ibunya karena membelikan pakaian untuk dirinya sendiri. Tetapi dia berulang kali disebut pencuri. Tidak, Anda harus membeli semua yang Anda inginkan di sini hari ini. Jika tidak, jika Anda memberitahu siapapun, Anda benar-benar akan menjadi pencuri. Cantik, tolong minggir. Aku ingin membeli pakaian. Henry hampir marah. Tidak, pelayan itu tampak seperti dia tidak takut mati dan dengan tegas menghentikan Henry untuk melihat pakaiannya. Apa yang dilakukan satpam di sana itu? Bagaimana posenya? Segera hubungi polisi. Sekarang para pencuri ini begitu hebat. Mereka mencuri dan mencuri secara terbuka. Jika dia bisa memakai setelan itu, dia mungkin mencurinya. Tiba-tiba, kerumunan itu banyak bicara. Dahi Maryam ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia tidak mengerti mengapa Henry begitu bodoh dan mengapa dia membeli set pakaian itu. Henry tiba-tiba menjadi rileks. Matanya menjadi lebih ceria. Dia mengamati kerumunan, dan akhirnya mendarat di wajah Maryam.
dan berkata dengan ringan, "Cantik, aku ingin pakaian ini, belikan untukku." Baru saja, dia berada di tengah kerumunan dan berusaha menghindari tatapan Henry. Dia tidak menyangka dia tiba-tiba menemukannya dan memanggil, dan panggilan itu begitu baik dan alami. Kerumunan penonton mengikuti pandangan Henry. Mereka pertama-tama terpana oleh penampilannya yang menakjubkan, dan kemudian seseorang berteriak, "Bukankah ini Maryam, wanita tercantik di dunia bisnis kota Bandung?" CEO wanita yang dingin. Wajah Maryam merah, putih, dan biru, penuh warna, dan wajahnya penuh rasa malu. "Ada apa? Mungkinkah dia ingin membelikan pakaian untuk lelaki tua ini?" seru penonton lagi. Sudut mulut Henry melengkung. "Serangan balik? Saya ingin Anda melihat apa itu serangan balik. Dia yang membayar pakaianku. Kali ini tidak apa-apa." Petugas wanita berdiri di sana dan memandang Maryam. Sepertinya dia tidak berbohong. "Cantik, biarkan dia mencobanya. Jika kamu menyukainya, aku akan membayarnya." Maryam berharap untuk pergi secepatnya. Melihat petugas wanita berdiri di sana, dia tidak punya pilihan selain mengingatkannya. Oke, pelayan itu mengira dia salah dengar. Para penonton begitu terkejut hingga mereka menjatuhkan kacamatanya dan segera mencubit dirinya sendiri. "Sepertinya aku tidak salah dengar. Apa bagusnya pria ini sehingga dia bisa membuat Maryam jatuh cinta padanya?" Untuk sesaat, Maryam merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan padanya, membuat seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman. Henry melihat petugas wanita datang dengan pakaian, kemeja, dan sepatu yang telah dipilihnya, dan berkata dengan marah, "Bukankah lebih baik jika kita melakukan ini lebih awal? Buang-buang waktu saja." Mengambil pakaian itu dan berjalan menuju kamar pas. Asisten toko wanita. 5 menit kemudian, Henry keluar. Semua orang di tempat kejadian tercengang. Sepatu kulit kasual berwarna hitam dengan ukuran yang pas, kemeja putih telah disetrika tanpa ada lipatan, dan jas hitam lurus dan kasual, dipadukan dan dikenakan pada tubuh Henry yang tingginya 180 cm, serasi dengan kulitnya yang agak gelap warna. Mata cerah, dan ekspresi ringan, senyum, memancarkan temperamen menawan. Tampan, sangat tampan, Henry bergerak sedikit dan tiba-tiba mendatangi Maryam, dan berkata dengan lembut, "Apakah menurutmu pakaianku cocok untukku?" "Cocok?" Maryam merasa sedikit bingung. "Apakah kamu tampan?" "Tampan." Maryam dengan cepat menutup mulutnya sebelum dia selesai berbicara, menyadari bahwa dia salah mengatakannya. "Lihat, aku mengenakan jas hitam ini. Apakah aku terlihat lebih gagah daripada Bayu yang mengenakan jas putih?" Maryam, suasana hati yang hendak mengubah kesanku terhadapnya tiba-tiba menghilang, dan wajahnya penuh depresi. Panci manakah yang tidak dibuka dan diangkat? "Di sana!" teriak orang banyak dari belakang. Henry melihat melalui kerumunan yang tersebar dan melihat selusin pria tangguh dengan potongan cepak, jeans, t-shirt hitam, dan tato naga di lengan mereka bergegas mendekat. Dia mengulurkan tangannya untuk menarik Maryam ke belakangnya, dan memandang pria galak di depannya sambil mencibir. "Tendang dia sampai mati." Kata-kata itu jatuh. Desir, desir, desir. Dia mengeluarkan pedang seputih salju dari pinggangnya dan bergegas menuju Henry. Henry mengangkat sudut mulutnya sedikit,
memperlihatkan sedikit lengkungan, dengan cibiran di wajahnya. Dia menoleh ke Maryam dan berkata, "Tutup matamu, mungkin ada adegan berdarah." Mendengar kata berdarah, Maryam merasa jantungnya akan melompat keluar. Memikirkan situasi kemarin, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. "Jangan takut, aku di sini." Begitu dia selesai berbicara, tubuh Henry tiba-tiba melompat. 3 orang yang berlari di depan baru saja mengangkat pisau di tangan mereka ketika mereka tiba-tiba merasakan bayangan hitam melintas di depan mata mereka. Dan kemudian ada rasa sakit yang parah di mata mereka. Kepala dan tubuh mereka langsung jatuh ke belakang, menjatuhkan rekan di belakangnya ke tanah. Jeritan, "Aduh!" datang satu demi satu. Saat mereka hendak bangun, Henry sudah mendekat. Bang bang bang, serangkaian tendangan ditendang, darah berceceran di mana-mana, dan tubuh jatuh ke dalam Arhat. Dia menginjak orang di atas dan bertanya, "Apakah kamu masih ingin memotongku sampai mati?" "Tidak, tidak, kami salah. Mohon bersikap mulia dan biarkan kami pergi." "Apakah kamu ingin aku melepaskanmu?" "Ya, ya," katanya buru-buru. "Katakan padaku, siapa kamu?" Kami. Kamu tidak perlu mengatakannya." "Ah," orang di atas berteriak, dan suara patah tulang kaki terdengar jelas. "Kami dari perusahaan keamanan King Yun." "Sial, apa itu perusahaan keamanan King Yun?" Henry tiba-tiba menjadi tertarik ketika memikirkan sensasi Gu, dan bertanya dengan heran. "Perusahaan keamanan? Cih, membosankan." Angkat kakimu dan berjalan menuju Maryam. Suasana hening. "Perusahaan keamanan King Yun, jika Anda berani memukul penjaga keamanan mereka, Anda mencari kematian." Seseorang di kejauhan mengangkat telepon dan berkata, "Tuan Bai, maaf, kami gagal. Kamu pantas mendapatkannya. Aku sudah bilang metode ini tidak berguna. Bisakah kamu menggunakan metode cerdas?" Bayu berteriak dari dalam. Bersambung.